Jadi kalau kita membuat policy kebijakan berdasarkan peristiwa kejadian saja, maka kebijakan kita akan sifatnya reaktif, ya, akan reaktif. Kalau bisa, kita masuk lebih dalam sedikit, ya, masuk ke dalam sedikit, masuk ke permukaan sedikit. Data itu kita kaitkan, ya, kita lihat polanya, kita lihat trennya, ya, apa yang selama ini terjadi di daerah sana, apakah beda dengan yang lain dan seterusnya. Kalau kita bisa sampai situ, bisa melihat tren, bisa melihat pola, maka kita lebih jauh dari sekedar antisipasi, kita akan bisa lebih jauh dari sekedar reaksi, kita bisa antisipasi, ya. Oh, kalau setiap tanggal sekian itu banjir, atau tanggal hari ini banjir, makanya sebelumnya siap-siap. Kalau kita bisa lebih jauh, kalau kita bisa lebih jauh dari sekedar melihat pola, jadi kalau kita masuk lebih dalam lagi dari tren tadi, barangkali kita akan melihat struktur, ya, struktur sistemik, ya, di balik tren-tren tadi. Kalau kita bisa sampai sini, maka kita tidak hanya sekedar antisipasi, maka kita bisa mendesain, redesign dari persoalan tersebut. Syukur-syukur lebih jauh lagi, ya, lebih jauh lagi syukur-syukur kita bisa masuk, ya, ke dalam pikiran-pikiran, paradigma, mental model yang menyebabkan munculnya struktur-struktur seperti tadi. Kalau itu kita bisa lakukan, maka kita akan bisa merubah paradigma, kita akan melakukan transformasi. Itu catatan pertama yang saya ingin lontarkan ketika kita bicara mengenai data-data yang barangkali Bapak Ibu sekalian sudah disajikan, ya, kepada Ibu Bapak sekalian dalam bentuk neraca pendidikan dan sebagainya. Mari kita lihat beberapa data berdasarkan pengertian seperti ini. Silakan next slide. Ini data yang Ibu Bapak sekalian pasti familiar, ya, pasti sangat biasa melihat data ini. Capaian, ya, IPM kita, indikator pembangunan manusia kita, ya. Ini tahun 2014. Kalau kita lihat capaian IPM-nya adalah 0,684 atau seringkali disebut juga 68,4 sekian gitu, ya. Capaian indeks pendidikannya 0,603, ya. Rata-rata lama sekolah 7,6 tahun, harapan lama sekolah 13 tahun. Itu data yang saya sering betul dengar kalau saya bicara dengan banyak petugas dinas pendidikan. Semua tahu, ya, semua tahu. Tapi sebetulnya apa makna di balik angka-angka ini? Ini bukan sekedar statistik. Di balik angka ini ada manusia, ya. Di balik angka-angka ini ada manusia. Mari kita lihat lebih jauh. Kita mencoba masuk ke dalam dari batas air tadi itu, masuk ke dalam sedikit. Silakan, Mas. Next. Kalau kita lihat saja IPM kita selama dari tahun 1980 sampai tahun 2013, kita akan lihat gambar yang seperti ini. Kita akan lihat gambar yang seperti ini. Silakan diperhatikan bahwa dari tahun 1980, ya, sampai sekitar 2005 gitu, ya, naik kita, ya. Ada plateau sedikit tahun 90 tapi terus naik lagi, ya. Tapi Ibu Bapak sekalian silakan melihat di situ dari tahun 2005 sampai 2013 sampai 2014 sebetulnya plateau, ya. Naiknya tuh rata, sedikit lah, ya, tidak terlalu signifikan, tidak sesignifikan tahun-tahun sebelumnya, ya. Ini mestinya sudah langsung, oh kenapa nih, ya, ada alarm yang berbunyi di sini. Kenapa dari 2005 sampai sekarang relatif sedikit sekali peningkatannya, plateau lah, kira-kira seperti itu. Saya kira yang biasa melihat HDI dan membandingkannya dengan negara lain, misalnya langsung bilang, loh, negara-negara yang lain juga plateau kok. Nanti kalau sudah sampai tingkat tertentu plateau, betul, memang betul. Kita akan mengharapkan plateau itu terjadi, tapi mestinya tidak plateau di 5 atau di 6. Platonya kalau sudah di sini, ya, platonya kalau sudah di atas. Coba next slide. Kita coba bandingkan. Ini gambarnya, ya, gambar IPM-nya Indonesia, Malaysia dan Norwegia. Norwegia kenapa saya taruh di situ? Karena Norwegia yang paling tinggi, ya. Malaysia kenapa kita taruh? Karena dia tetangga kita.
Ya, biasanya nih orang kan selalu tanya, Malaysia gimana? Indonesia ini kalau main bola kalah sama siapapun boleh, tapi jangan sama Malaysia ya. Kayak gitu. Kalah sama siapa aja boleh, tapi jangan sama Malaysia. Sama nih, sebetulnya ibu bapak sekalian di provinsi kan juga begitu. Kalau saya ngomong sama teman-teman di Kalimantan Tengah, pertanyaan pertamanya Kalsel berapa? Kan gitu, ya. Tetangga sebelahnya yang ditanya. Jadi ada semangat itu, semangat yang baik lah, berkompetisi dengan baik. Nah kalau kita lihat Indonesia yang merah ini bu, bapak sekalian, Indonesia yang merah. Ini Malaysia yang biru, ini kan plato juga Malaysia ya, tapi platonya jauh lebih tinggi. Platonya jauh lebih tinggi. Kalau kita lihat Norwegia, plato dia, tapi plato memang sudah nggak bisa naik lagi itu. Ya, platonya di 9 gitu. Kita mau plato, tapi platonya di sana. Apa ya? Ya. Gimana? Mudah-mudahan bisa begitu. Platonya bisa di atas sini gitu. Itu yang kita harapkan. Ya, kita lanjutkan next. Di balik angka IPM tadi, sebetulnya ada cerita yang menarik, ibu bapak sekalian, mengenai perjalanan pendidikan anak Indonesia. Ya, perjalanan pendidikan anak Indonesia. Di balik angka IPM itu ada cerita yang menarik. Nggak tahu nih, ceritanya ini menarik atau sedih atau apa, mari kita simpulkan. Kita perhatikan, kita simpulkan sendiri. Ini kalau saya perhatikan kohort tahun 94, anak-anak yang masuk SD kelas 1 tahun 94, ya, itu yang masih bersekolah pada tahun ini, pada tahun 94 ada 92 anak yang kira-kira usia sekolah itu yang sekolah, 92 sekian persen, ya, 92, sekian persen. Pada tahun 2001 yang masih sekolah itu tinggal 49,8%, ya. Separuhnya kemana? Anak-anak Indonesia masih berhenti di SMP paling besar. Pak Arif. Kalau kita teruskan, kita lihat perjalanan karir pendidikan anak-anak Indonesia ini. Anak yang sama tadi, yang masuk SD tahun 94 itu pada tahun 2004 yang kuliah berapa orang? Hanya 8,87%, Ibu Bapak sekalian. Ya, hanya tinggal segitu. Teruskan sedikit, next. Sebelumnya. Ya memang kelihatannya sama, ini tahunnya beda. Ini saya ingin menekankan saja, ceritanya sama Pak untuk setiap kohort, untuk setiap angkatan. Tahun 2000 tadi 94, tahun 2000 yang masuk SD ya, tahun 2000 sekitar sekian, yang masih sekolah pada tahun 2007 sekian ya, 50% saja masih 55, dan yang kuliah pada tahun 2011 13, sekian persen. Next slide. Ini ceritanya, mudah-mudahan kelihatan di belakang, karena saya rasanya tidak perlu untuk menggambar setiap kohort. Ceritanya ibu bapak sekalian perhatikan dari tahun 94 sampai 2012, setiap angkatan itu ceritanya sama, ya, ceritanya sama. SMA tinggal 50%, perguruan tinggi tinggal sekitar 10%. Itu karir pendidikan anak-anak Indonesia. Ya, karir pendidikan anak-anak Indonesia. Terus next. Teruskan sedikit, nanti baru kita berdiskusi mengenai apa maknanya ya. Tahun 2014 ini saya ambilkan, karena kita di dekat sini, saya ambilkan DKI Jakarta dan Banten ya. DKI Jakarta itu IPM-nya 78,39, Banten itu 69,89, tetangga, dekat sekali, tapi 10 poin bedanya ya, 1 grade gitu ya. Dan ini perbedaan yang sebesar ini adalah perbedaan kualitas itu ya, perbedaan kualitas itu, perbedaan yang sangat signifikan. Teruskan sedikit next. Nah, kalau kita masuk ke Banten, jadi Jakarta Banten beda ya. Kalau kita masuk ke Banten, nah ini ada cerita yang juga menarik. Di Provinsi Banten, kalau kita lihat kota Tangerang Selatan, ya, kalau kita lihat kota Tangerang Selatan, ibu bapak sekalian, itu IPM-nya segini. Ini indeks pendidikannya sebenarnya 79,17, ya. Di Kabupaten Lebak itu 61,64.
perbedaan yang jauh lebih drastis lagi. Perbedaan yang jauh lebih drastis lagi. Ya. Next. Nah, ini trennya tetap Pak, dari tahun 2011 sampai 2014 sama, perbedaannya segitu besar, ya. Tetap sama. Next slide. Next slide. Terus coba, terus sedikit. Mundur mas. Next, mundur. Satu lagi mundur bisa. Slide-nya nggak tahu kemana. Tapi saya mau sampaikan gini, sebenarnya saya buat slide, ibu bapak sekalian. Tren dari IPM di Tangerang Selatan, di Lebak, dan di Norwegia, di Jepang, ya, di Jepang. Ibu bapak sekalian akan sangat terkejut barangkali. Ternyata tren IPM-nya anak Tangerang Selatan itu lebih dekat, ya, lebih dekat dengan anak Jepang daripada dengan anak Lebak. Ya, tren IPM, capaian IPM anak Tangerang Selatan itu lebih mirip, lebih dekat dengan anak Jepang daripada anak Lebak yang jaraknya hanya sedikit itu. Apa makna semua ini? Ada kesenjangan yang luar biasa antara Tangerang Selatan dengan Lebak. Nah, teruskan sedikit. Oh ini dia, ini gambarnya, ya. Ini gambarnya. Tidak terlalu kelihatan di sini, tapi sebetulnya lihat nih, ya, trennya. Ini kan jaraknya lebih dekat dibanding dengan Lebak. Anak Tangerang Selatan dengan anak Jepang itu lebih kecil jaraknya dibanding dengan anak Lebak. Oke, terus pertanyaannya sekarang. Ini kita mulai masuk, kalau kita gali, langsung tentunya kita bertanya, sebabnya apa sebetulnya? Apa sebabnya? Sebetulnya IPM itu kan indikatornya itu kan sebetulnya sangat sederhana Pak, ya. Years of schooling dan expected years of schooling. Ambil satu dulu aja, years of schoolingnya aja. Jadi kalau anak itu stay in school, ada di sekolah, IPM ibu kalau sekarang kan naik. Itu aja. Nah, pertanyaan kenapa anak-anak itu drop? Dropnya di mana? Ketika mereka SMP kelas 2-an itu paling banyak. Nah, sebelumnya, ya. Di SMP mereka drop. Pertanyaannya kenapa? Menurut data BPS, ini data Susenas terakhir, ya, yang terakhir sebenarnya sudah keluar tapi saya belum hitung. Ini sebabnya paling besar 56% itu kendala finansial. Sebabnya itu. Dan ini adalah gabungan ini. Pokoknya yang semua yang drop itu ditanya lah kira-kira sebabnya apa. Ini seperti ini. Tapi saya yakin kalau BPS tanya khususnya untuk anak-anak di break ya datanya dipilah gitu, untuk anak-anak yang tidak lulus SMP itu sebabnya apa? Saya yakin kok ini akan melejit jauh lebih tinggi lagi, ya. Lebih dari 56% akan mengatakan bahwa kendalanya adalah finansial, ya. Kendalanya dan finansial. Jadi ini kesimpulan sementara dulu. Jadi anak-anak Indonesia sekali lagi drop out karena tidak punya uang untuk sekolah. Kan sekolah sudah free, ya betul, sampai gerbang free, masuk beda ya. Sampai sekolah juga belum dihitung nih Pak Anies, ya. Sampai sekolah belum dihitung. Ada hidden cost, ya, ada hidden cost yang belum pernah dihitung di Indonesia ini. Untuk mengantarkan anak dari rumah sampai sekolah nggak pernah dihitung. Kalau di Jogja, nah ini saya ada data tapi saya tidak masukkan di sini. Di Jogja 4 kabupatennya itu hidden cost artinya yang biaya yang ditanggung oleh orang tua, ya, oleh masyarakat untuk menyekolahkan anak itu SD, SMP, SMA sekitar 50%, ya, 50% hidden cost itu masih ditanggung oleh masyarakat. Benar sekolahnya sudah gratis dan sebagainya, tapi ada uang transport, uang ini itu yang masih dibayar oleh masyarakat. Itu belum terhitung, ya. Kalau di Jogja jaraknya lumayan dekat, bisa ditempuh jalan darat dan sebagainya. Hidden cost itu akan menjadi jauh lebih tinggi kalau Anda di daerah kepulauan atau di daerah yang agak remote. Ojeknya 20.000 sekali jalan, PP sudah 40.000. Itu bukan ceritanya Rangsa ya. Saya pernah di Bangka Belitung, seorang mengatakan, Pak, untuk menyekolahkan anak ini, ya, menyekolahkan seorang anak ini
saya harus memberi ojek ya, bayar uang ojek itu sekali 20.000 Pak, aja ya. Ini hal yang harus kita pikirkan bersama-sama. Kenapa ya? Anak-anak yang tidak bisa bayar 20.000 ya drop lah kira-kira seperti itu ya. Oke, next. Sebabnya apa? Nah, sebabnya apa? Sebabnya jelas tadi ya, finansial, kendala finansial. Nah, sekarang kita coba lihat struktur budgetnya. Mampu tidak sebetulnya? Ini saya tidak tahu bisa kelihatan tidak di belakang sana, tapi saya sederhanakan. Ini sebetulnya ini yang dihitung oleh Kemendikbud hari ini yang ada di neraca pendidikan ibu bapak sekalian. Saya kira ya, saya tidak tahu selengkap apa, tapi ini bagian dari neraca pendidikan yang ibu bapak sekalian. Saya kira terima. Ini sudah dihitung. Kira-kira sumbangan provinsi yang dari uangnya provinsi sendiri itu berapa? Kira-kira seperti itu ya. Mungkin tidak kelihatan, saya kasih aja yang lebih besar. Ini saya perlu masukkan karena supaya kelihatan. Nanti kalau ibu bapak sekalian terima slide-nya bisa dilihat angka-angkanya. Saya yakin nggak kelihatan kalau dari belakang. Next slide saja. Nah, dana tadi itu, dana alokasi provinsi yang dari uangnya provinsi tadi itu, kalau kita terjemahkan ibu bapak sekalian ke dalam berapa sih kira-kira yang diterima oleh anak? Kalau kita bagi deh ke anak-anak usia sekolah wajar 9 tahun saja gitu, berapa? Ini ada cerita yang mengerikan. Ini ceritanya. Kalau kita lakukan seperti itu, jadi sebagai proksi kita bagi aja lah dana yang dialokasikan provinsi, kita bagi dengan jumlah anak yang harus dilayani. Dan kita belum tanya apakah dana itu benar-benar untuk melayani anak itu ya, belum, baru dana alokasinya saja. Range-nya, nah ini kalau bicara mengenai kebijakan, langsung kita harus bicara begini. Range-nya itu tidak masuk akal, ya. Saya mencoba-coba memahami ini apa ya justifikasinya. Nggak pernah ketemu ibu bapak sekalian dengan range yang seperti ini. Ada provinsi yang alokasinya kalau dibagi anak-anak yang harus mereka layani itu 36.700 perak per anak per tahun. Rp36.000 per anak per tahun. Ada yang sampai Aceh ini 987 per anak per tahun. Kalau DKI ini memang agak anomali, ada 6 juta sekian. Tapi kabupatennya masuk ya, jadi DKI ini agak khusus karena dia menguasai langsung juga terhadap kabupatennya. Jadi kita belum hitung kabupaten dan sebetulnya ini nggak bisa dibandingkan. Tapi taruhlah dari sini, dari 36.000 per anak per tahun sampai 987. Dan kita belum tanya sebetulnya 900 ini cukup atau enggak. Kita belum tanya apakah 900 ini cukup. Tapi baru lihat aja range-nya, ini aneh. Apa justifikasinya? Ini kalau saya hilangkan ini DKI-nya gambarnya ini akan begini di sini dan akan begitu saya kira ya. Tapi intinya ada distribusi anggaran yang tidak sulit kita mengerti. Rational justification-nya tidak bisa dipahami. Kita bisa bayangkan kalau sumbangan provinsinya ini segini, ini uang ini bisa buat apa? Kira-kira, ya. Terus dulu, next slide. Barangkali ibu bapak sekalian bertanya, emang ada korelasinya? Apakah ada hubungan? Ya, apakah ada hubungan antara anggaran provinsi khususnya untuk pendidikan ya? Ini saya ambil aja anggaran provinsi yang terkait dengan pendidikan ya. Pendidikan bahkan ini termasuk juga anggaran untuk kesehatan di dalamnya. Kalau kita korelasikan anggaran provinsi itu dengan HDI, kita bisa lihat korelasi yang sangat tinggi. Korelasinya 0,52. Jadi udah pasti provinsi yang mengalokasikan anggaran lebih tinggi itu IHDI-nya lebih tinggi. Memang ini korelasi ya, belum mengatakan hubungan sebab akibat, tapi korelasi ada. Korelasinya ada. Dan ini sudah dihitung berkali-kali setiap tahun ceritanya kurang lebih sama dulu Pak sekalian. Terus next, kalau kita lihat pola spasial ini pendidikan, gambarnya seperti ini. Yang merah ini yang masih kurang dan sebagainya, yang hijau ini sekitar Jawa sebenarnya. Yang lain masih banyak yang merah. Ya.
Oke, saya mau pause dulu sebentar di sini. Kalau kita lihat anggaran pendidikan yang seperti itu, Ibu Bapak sekalian, barangkali langsung bertanya, lo kan ada kewajiban 20% itu, ya? Ada kewajiban 20%. Kok bisa ya barangkali seperti itu? Ibu Bapak sekalian, ini ada persoalan kebijakan yang menurut saya sangat serius, yang perlu diselesaikan, ya? Yang perlu diselesaikan. Kalau kita mau serius memecahkan persoalan khususnya yang terkait dengan dropout dan sebagainya tadi, 20% itu aturan, ya, aturan Kemendagri membolehkan 20% dananya provinsi itu, termasuk juga dana-dana BOS dan hibah-hibah lain dari pusat. Ya, 20% itu memasukkan dana BOS, itu ada dulu misalnya. Lantas apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau dana BOS itu dihitung sebagai dananya provinsi, belum apa-apa udah 15% itu mereka. Ya, belum apa-apa sudah 15%, 16%, seterusnya. Jadi provinsi menunggu aja berapa BOS-nya, tambahin aja dikit 20%. Selama ini begini, maka provinsi tidak akan punya sumbangan. Ya, tidak akan punya sumbangan untuk memecahkan persoalan pendidikan kita. Yang ironis kan sebetulnya kalau dana BOS itu atau dana hibahnya lain itu dihitung, kan itu dihitung 3 kali, itu salah-salah ya. Di nasional dihitung Rp1, di provinsi dihitung lagi Rp1 lagi, di kabupaten dihitung lagi gitu. 1 perak jadi 3 perak. Ini sulapan modal mana ya? Ini Pak Anies, mohon maaf. Jadi selama kita menghitungnya seperti accountingnya seperti ini, ya, ceritanya akan sama. Ada provinsi, ya, ada provinsi yang mengalokasikan. Ibu Bapak sekalian akan surprise. Jadi kalau rata-rata, kalau alokasi provinsinya ya betul-betul dari provinsi itu berapa? Tidak ada yang kurang, kira-kira sekitar 4-5-6%-an itu Pak. 4-5-6%-an saja. Bahkan yang 1, juga ada Pak. Jadi provinsi nanti, nah ini kan Ibu Bapak sekalian akan melihat angka-angka itu nih besok ini. Saya kira Bu Firza barangkali sudah menyiapkan data-data semua itu. Alokasinya provinsi kira-kira berapa? Provinsi yang mengalokasikan kurang dari 2% dari APBD-nya ada Pak. Ya, tapi kan sudah ditambah BOS, ya. Kalau ditambah BOS memang lebih dari 20%. Ya. Saya kira selama ini tidak dikoreksi, ya, ceritanya akan sama. Karena kita tahu persis juga kabupaten itu sudah, kalau bahasa Jawanya sudah megap untuk melaksanakan pendidikan, ya, sudah agak megap, ya, sudah sampai sini gitu. Kan saya tahu budgetnya budget kabupaten misalnya pendidikan kabupaten barangkali berapa? 90%-an barangkali yang digunakan untuk membayar gaji guru dan biaya rutin lainnya, ya, sekitar itu tinggi sekali. Jadi ruang untuk melakukan yang lain-lain itu hampir tidak ada lagi. Ruang untuk melakukan yang lainnya tidak ada lagi. Harus dibantu oleh provinsi saya kira. Dan saya kira kok ada, uangnya ada, ya, uangnya ada. Anggaran ini, Ibu Bapak sekalian, anggaran ini di negara yang paling kaya pun, saya mau share sedikit dulu. Saya agak lama tinggal di Amerika, Ibu Bapak sekalian, agak lama. Dan juga ngurusin pendidikan, ya, pernah dari manajer pendidikan, ya, bisa bantu. Bos saya dulu di sana itu direktur sensus Bureau Amerika, jadi agak ngerti data-datanya sedikit. Itu bahkan di negara yang kaya seperti itu, kalau sudah ngomong anggaran, orang akan ngomong anggarannya nggak cukup, ya kan? Tapi sebetulnya anggaran itu bukan nggak cukup, prioritasnya apa, ya kan? Jadi menganggarkan it's about prioritizing, memprioritaskan. Kalau anggaran pendidikan yang ditaruh sebagai koret-koretan, tadi kan koret-koretan, ya, itu koretannya itu provinsi itu koretan kalau tambah 2% dan cukup 20%, ya, maka pendidikannya ya akan koret-koretan. Oleh karena itu prioritizingnya yang menjadi persoalan penting di sini. Anda mau memprioritaskan
Ya. Ini saya sudah coba Pak, Ibu Bapak sekalian, saya sudah tunjukkan ke Bapak Gubernur gitu ya. Angka Anda segini, protes biasanya, marah. Loh, saya pernah ini anekdotal saja, cerita anekdotal, detik kecil dengan salah satu tunjukkan angkanya. Dalam indeks yang namanya indeks tata kelola yang kami bangun, ini salah satu indikator, ya, ini salah satu indikator. Nah, kalau ininya jelek rendah, maka dianggap tidak fair, ya, tidak fair. Maka tidak fair terhadap rakyatnya. Nah, karena ini rendah salah satu provinsi tadi, maka dia bilang, loh, kok kami dianggap nggak fair? Kenapa itu? Tunjukkan angkanya, Pak, indeks pendidikan Anda rendah ini. Oh, kok rendah? Anggaran Bapak, ya, kalau hal pendidikan ini termasuk yang rendah, Pak. Berapa? Tunjukkan angkanya. Memang cuma 90-an ribu gitu kira-kira. 90 ribu Pak per tahun kalau dibagi anak yang usia sekolah di sini. Pak Gubernur waktu itu didampingi oleh kepala Bapeda, ya, kepala Bapeda. Langsung menengok ya ke kepala Bapeda. Itu benar angka kita itu. Itu benar angka kita. Pak Kepala Bapeda karena memang itu dasarnya hitungan APBD mereka yang nggak bisa bilang lain kecuali bilang iya Pak itu angka kita. Dan apa yang terjadi? Yang surprise buat saya, Pak Gubernur itu surprise dengan angkanya. Pak Gubernur itu nggak tahu angkanya itu seperti itu sebenarnya. Nggak tahu. Benar itu angka kita. Benar Pak. Tahun depan harus berubah. Nah ini menariknya itu di sini. Kalau kita bicara dengan angka, ya, konkret seperti ini, Pak Gubernur yang ternyata kan angka besarnya ini kan kelihatannya besar nih, miliar gitu kan ya angkanya. Jadi kalau kita pakai kita pakai proxy jumlah anak ya, yang harus dilayani, kan kelihatan seperti itu. Dan jangan saya belajar untuk tidak terkejut kalau ternyata Pak Gubernur dalam barangkali tidak tahu angkanya itu seperti itu, ya. Angkanya seperti itu. Oke, terus sedikit dari tahu nih waktunya. Terus next saja. Saya belum bicara mengenai anak termiskin di Indonesia, Ibu Bapak sekalian. Itu baru angka besar tadi. Ini kalau kita melihat cerita miskin, 10% anak-anak Indonesia yang miskin. Ini angka Susenas juga, ya, angka Susenas terakhir. Sebelum yang 2014 yang keluar 2015 terakhir kemarin akhir tahun 2015. Jadi ini sebelum sekitar 21% dari anak-anak 10% termiskin itu masih mengalami yang namanya moderate calories deficiency. Terus fasilitas PAUD juga masih kurang, sekitar 89% dari anak-anak termiskin tadi masih belum terlayani, ya. Terus rendahnya partisipasi sekolah di kelompok itu juga. Nah, ini ada cerita yang menarik, Bapak sekalian. Saya sangat terkejut dengan Pak Haris waktu saya ngobrol dan balik. Yang menyampaikan, saya ini punya uang banyak, ya, untuk membiayai pendidikan anak-anak miskin di perguruan tinggi, ya. Saya punya uang, dananya ada sebetulnya untuk memberi beasiswa anak-anak miskin di perguruan tinggi. Tapi saya tidak punya anak miskin di perguruan tinggi. Di Indonesia ini, Ibu Bapak sekalian, tidak ada anak miskin di perguruan tinggi secara statistik. Tentunya Ibu Bapak sekalian akan nemu 1-2 akan nemu. Tapi jumlahnya, ya, jumlahnya itu sedikit sekali, ya, sedikit sekali. Jadi kita punya dana untuk anak-anak miskin, tapi anak miskinnya tidak ada. Kenapa tidak ada anak miskin di perguruan tinggi? Uang SMP aja nggak lulus kok, ya. Anak miskin Indonesia itu tidak lulus SMP, ya. Kalau nggak lulus SMP ya nggak kuliah, ya kan? Yang lulus SMA itu drop out di SMA, yang tidak drop out SMA pasti kalah berkompetisi dengan anak ibu bapak sekalian, anak saya, karena mereka bigger 6 tahun, ya, nggak akan menang dalam berkompetisi. Mau sekolah di sekolah kuliah swasta di perguruan tinggi swasta mahal, ya. Itu kalau yang survive yang lolos sampai SMA. Itu cerita, itu karir pendidikan anak-anak kita, ya. Karir pendidikan anak-anak kita. Terus next, dengan
segala hormat, saya sangat menghormati Pak Yohanes Surya dan sebagainya yang bekerja luar biasa untuk menaruh anak-anak kita dalam map ya di dunia internasional, menjadi juara fisika dan sebagainya. Tapi cerita mengenai anak Indonesia secara umum ini seperti ini, Ibu Bapak sekalian. Dari yang namanya PISA, saya kira Ibu Bapak sekalian sudah familiar juga. PISA, Program for International Student Assessment, angka kita seperti ini ya. Untuk angka matematika kita nomor 64 dari 65 negara. Sains 64 dari 65 negara ya. Dan membaca 60 dari 65 negara. Agak sedih kita lihat. Bukan berarti anak Indonesia nggak pandai. Anak-anak Indonesia pandai-pandai ya. Tuhan Maha Adil. Tuhan Maha Adil. Anak pintar yang lahir di Indonesia banyak, anak pintar yang lahir di keluarga miskin juga banyak, ya kan? Proporsional lah kira-kira. Terus saya efek ini sekilas saja karena nanti tidak ada waktu untuk ngobrol sedikit barangkali. Dampaknya itu terus Pak sampai ke perguruan tinggi ya. Tren jumlah hasil riset kita juga paling bawah ya. Terus saja next perbandingan jumlah hasil riset kita juga paling bawah, bahkan kalah ya sama Nigeria. Kalau di ASEAN kita juga paling. Terus nah saya kadang-kadang merenung mengenai terhadap realitas ini. Kita ini nomor 4 dalam jumlah penduduk di dunia. Nomor 4 dalam jumlah penduduk di dunia. Tapi kita nomor 110 dalam indeks pembangunan manusia. Dan kita nomor 108 dalam indeks pembangunan pendidikan. Ini yang nomor 2, yang jadi angka yang biru dan hijau itu kan bicara mengenai manusia tadi. Kita punya banyak manusia, ya. Kita punya banyak manusia. Tapi kualitasnya belum kita perhatikan. Kualitasnya belum kita perhatikan dengan baik. Jadi saya yakin Ibu Bapak sekalian sudah sering dengar mengenai demographic dividend dan sebagainya ya. Demographic dividend realitasnya hari ini seperti ini, dan kalau diteruskan pasti yang dividen itu akan menjadi disaster saya kira. Next. Saya yakin Ibu Bapak sekalian tahu ceritanya, poster ini, ya, pasca pelangi. Sudah lihat ya, pernah lihat film ini? Ya. Ada salah satu karakter dalam film ini, dan ini katanya berdasarkan cerita betul, cerita terus story. Kalau nggak salah yang ini, siapa kok namanya? Ada yang tahu? Lintang dalam cerita itu adalah anak yang sangat pandai, ya, sangat pandai, fisika, pintar dan sebagainya. Lintang kalau bersekolah terus, saya bayangkan mau jadi apa saja dia bisa, mau jadi insinyur, dan dia suka fisika, ya, dia suka kimia. Dia mau jadi nuklir physicist juga bisa, kalau mau, ya, dan sebagainya. Mau jadi saintis mau juga bisa. Tapi Lintang tidak menjadi saintis, tidak menjadi ahli nuklir fisika nuklir. Lintang jadi apa itu? Ada yang tahu kan? Pengusaha kopra. Sekarang pengusaha sukses loh. Sebelumnya kalau dalam film jadi apa? Supir truk lah. Jadi supir truk. Lintang yang mau saya tekankan di sini, Lintang itu bukan isolated incident. Lintang bukan pengecualian di Indonesia. Ada banyak sekali anak-anak seperti Lintang yang pandai dan sebagainya, tapi karena tidak kesempatan, dia harus jadi supir truk atau yang lainnya. Ya. Saya kira saatnya, ya, saya yakin kita punya potensi untuk membenahi. Saya yakin itu.
sudah lihat struktur budgetnya dan sebagainya, wastage-nya juga banyak dan sebagainya. Kita punya potensi untuk itu, tapi kita harus betul-betul serius dalam membangun policy, dalam membangun kebijakan, memformulasikan kebijakan-kebijakan tadi, khususnya dalam hal budgeting, ya, dalam hal budgeting. Kalau tidak, saya kira, apalagi ini sekarang kita sedang bicara mengenai MEA dan sebagainya, ya, masyarakat ekonomi Asia dan sebagainya. Saya khawatir ini mengingatkan saya pada Pak Bung Karno, kita akan punya manusia yang banyak, ya, tapi yang bekerja dengan keringat, tidak dengan inspiration. Ya. Ekonomi kita adalah di ekonomi of perspiration, bukan of inspiration. Kita akan menjadi kuli di antara bangsa-bangsa, ya. Kalau tidak lebih ekstrim lagi jadi bangsa kuli. Trennya sudah banyak. Kantor saya pernah digeruduk, ya, pernah didatangi oleh seorang bupati dengan banyak SKPD-nya, karena keluar angka-angka yang berbunyi protes keras pada kabupaten itu mengirim TKI yang paling besar, ya, membantu. Jadi trennya sudah ada. Ekspor kita yang sangat besar adalah ekspor tenaga kerja, dan unfortunately bukan tenaga kerja yang skill. Kenapa? Karena anak-anak kita banyak yang tidak lulus bahkan di SMP saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, yang bisa saya sampaikan cerita dari balik angka-angka yang saya kira ibu bapak sekalian akan terima atau sudah lihat barangkali di balik neraca pendidikan yang dibangun oleh Kemendikbud hari ini, ya. Silakan dilihat masing-masing kabupatennya, masing-masing provinsinya sumbangannya itu seperti apa, ya, terhadap pemecahan persoalan yang kita hadapi bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ibu bapak sekalian.